untuk gambar ini diperoleh dengan reaksi yang namanya reaksi Ossazon. Mungkin sudah dijelaskan di praktikum yang lain, jadi saya tidak lanjut lebih detail. Nah, selanjutnya viskositas, kekentalan. Jadi larutan karbohidrat itu punya kekentalan yang khas dibandingkan biomolekul lain. Umumnya kekentalannya tinggi. Oleh karena itu karbohidrat digunakan sebagai pengental pada industri. Ya. Selanjutnya contoh dalam dunia kesehatan atau dalam tubuh kita juga punya karbohidrat sebagai pengental, yaitu asam hyaluronat di otak ya, berfungsi melindungi otak dari benturan. Jadi kalau otak itu cuman otak terus ketemu tempurung otak, begitu kepala tergoyang sedikit atau terantuk, maka otak akan bertabrakan dengan tempurung otak dan pecah. Oleh karena itu ada cairan yang melindunginya, sangat kental sehingga otak itu akan berada di tempat yang lembam. Nah, selain itu juga di persendian kita ini ada karbohidrat yang namanya glukosamin. Ya, jadi untuk glukosamin mungkin kita akan bahas secara spesifik ya, karena ini menarik tentang glukosamin. Kenapa? Karena tahun 2018 kalau nggak salah itu ada kasus bahwa salah satu produk glukosamin di Indonesia itu di-ban karena dianggap tidak halal. Ya, sehingga kita harus mencari sumber glukosamin yang halal. Nah, saat ini dikembangkan dari hewan-hewan laut maupun cangkang-cangkang krustasea. Nah, selanjutnya hubungan viskositas dengan panjang rantai. Nah, umumnya semakin panjang suatu molekul karbohidrat, maka dia akan semakin viskos, semakin kental. Nah, ini ada rumus kimianya. Saya tidak akan lanjut ke rumus terlalu dalam. Nah, selanjutnya gum Arab. Kenapa dinamakan Arab? Karena pertama kali ditemukan di Arab. Dari mana? Dari yang coklat-coklat ini, kismis coklat ya, yang biasa kalau jadi oleh-oleh haji, dia mengandung polimer dari arabinosa ya, monomernya itu arabinosa diberi namanya. Nah, selanjutnya sifat fisik selanjutnya itu adalah kristalinitas. Jadi karbohidrat itu punya dua bentuk padatan. Yang pertama kristal, di mana monosakarida itu sebagian besar berbentuk kristal. Disakarida juga. Oligo itu 50-50, begitu poli sebagian besar itu berbentuk adalah amorf. Ya, nah, contohnya yang berbentuk kristal itu adalah sukrosa dan selulosa. Kemudian yang amorf itu adalah amilosa dan maltosa. Ya. Kemudian kalau fruktosa ini bentuknya adalah sirup kental. Fruktosa murni bagaimana? Bisa dilakukan kristalisasi, tapi sangat-sangat sulit. Madu itu mengandung kadar fruktosa yang sangat tinggi, makanya dia berbentuk kental. Kita bisa kristalisasi dari fruktosa dari madu bisa, tapi sangat sulit metodenya. Dan sulit untuk memperoleh dalam jumlah kuantitas yang besar, karena biasanya pakai kristalisasi minyak. Nah, ini contoh gambar dari kristal sukrosa. Jadi, kalau kamu ambil gula pasir ya, yang sekarang lagi langka ini, itu kristalnya itu berbentuk kubus segi kubus dadu. Kalau itu kamu hancurkan kubus dadu itu, ya nanti jadi kubus dadu lagi di mikroskop yang lebih kecil. Karena bentuk kristalnya memang seperti itu. Amilosa, ya ini bentuknya adalah tepung ya, sama seperti terigu, sagu, tepung, ya itu tepung-tepung. Itu adalah polisakarida amilosa. Nah, selanjutnya fruktosa. Jadi fruktosa itu biasanya berbentuk sirup kental seperti ini sih, seperti madu teksturnya, atau sirup jagung. Kalau di industri banyaknya fruktosa ini dibuat dari jagung manis. Nah, kalau kita kristalisasi bentuknya seperti Fox, di mana dia membentuk persegi panjang ya, balok segi panjang untuk bentuk kristalnya. Selanjutnya higroskopisitas. Apa itu higroskopik? Higroskopik adalah kemampuan menyerap air. Jadi kalau kita simpan gula pasir dalam waktu yang lama, maka lama-lama itu akan menjadi banyak mengumpulkan air. Kenapa? Karena karbohidrat ini higroskopis, bisa mengandung 2-10% daripada air. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya ikatan hidrogen. Nah, ini yang menyerap air. Contohnya adalah asam alginat. Asam alginat ini kita isolasi dari rumput laut. Nah, rumput laut itu kalau kita angkat dari laut terus kita angkat ke darat, maka dia masih membentuk tekstur yang kenyal-kenyal. Itu karena dia menjerap air. Nah, asam alginat ini kita bisa isolasi. Sama ini juga menjadi salah satu komponen atau bahan tambahan di misalnya agar-agar gitu. Selanjutnya stabilitas.
Karbohidrat ini adalah salah satu molekul terutama monosakarida ya yang tidak stabil, sangat rentan terhadap oksidasi. Karena itu dia disebut gula produksi, tadi kita sudah bahas. Nah, yang kedua, karbohidrat bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi juga dengan basa. Nah, contoh reaksi produksi ini yang kita sering lakukan di laboratorium yaitu adalah uji Benedict, di mana kita memanfaatkan kemampuan karbohidrat monosakarida dan disakarida sebagian yang bisa mereduksi zat lain. Di sini adalah tembaga, Cu2+ direduksi menjadi Cu+, Cu+ mengikat oksigen jadi Cu2O, Cu2O akan mengendap membentuk endapan warna merah bata. Ya. Nah, selanjutnya reaksi karbohidrat dengan basa. Reaksi karbohidrat dengan basa itu tidak konsisten, sehingga kita jarang lakukan reaksi karbohidrat dengan basa di laboratorium. Karena reaksinya itu membentuk yang namanya epimerisasi yang tidak terkontrol. Jadi contoh, saya punya glukosa, saya reaksikan dengan basa kuat NaOH atau KOH, maka saya bisa mendapatkan macam-macam dari hasil epimerisasinya tersebut ya, berupa molekul-molekul isomer dari glukosa ya. Sehingga ini jarang kita lakukan, dan kita juga jarang sebisa mungkin kita menyimpan karbohidrat itu tidak satu dengan senyawa basa. Nah, selanjutnya reaksi dengan asam. Asam itu akan menghidrolisis polisakarida. Ya, jadi kalau kita punya katakanlah selulosa, kita inkubasi dengan asam, maka dia akan terhidrolisis. Tapi hidrolisisnya bersifat random, tidak seperti hidrolisis enzimatis yang terkontrol. Kalau itu sebabnya sekarang orang masih berusaha mencari hidrolisis enzimatis untuk selulosa atau rumput kayu biar bisa jadi glukosa kita bisa makan. Kenapa nggak dengan asam terus kita bisa makan? Ada dua masalahnya. Yang pertama, jika ada residu asam mungkin berbahaya, dan yang kedua, hidrolisisnya nggak terkontrol. Bisa jadi di situ tidak semua sudah menjadi glukosa. Misalnya dari selulosa yang panjang kepotong-potong masih ada yang jadi selubiosa, masih ada yang jadi trisakarida ya, 3 molekul monosakarida. Nah, kalau ini kita makan, itu akan dideteksi sebagai zat asing oleh tubuh kita, malah nanti bisa diare atau kalau dia masuk ke darah bisa alergi. Jadi itu dengan asam masih tidak. Ya udah, kalau asamnya dilebihkan bagaimana konsentrasinya biar terhidrolisis semua? Nggak bisa. Kalau asamnya berlebihan, maka karbohidrat akan mengalami reaksi yang awal tadi, dia malah akan menjadi terdegradasi. Jadi contohnya di sini karbohidrat glukosa, glukopiranosa dengan asam yang berlebih itu H3O+, dia akan melepaskan gliseraldehida. Kalau berlebih lagi dia pecah lagi, terakhirnya dia akan menjadi asam format. Nah, jadi ini agak sulit mengontrolnya. Nah, salah satu yang dilakukan di industri, kalau untuk produksi katakanlah misalnya bioetanol dari selulosa, tapi kita mau pakai hidrolisis asam, itu dengan continuous batch, dengan continuous production. Jadi asam itu dilewatkan dalam satu pipa yang waktunya terkontrol sehingga hidrolisisnya bisa berhenti di glukosa. Ya, selanjutnya struktur sekunder polisakarida. Jadi polisakarida tidak hanya punya struktur primer tapi punya struktur sekunder. Contoh struktur primer adalah lantai lurus, atau kalau yang bercabang ya lurus itu dia cabang-cabang gitu ya. Nah, struktur sekundernya gimana? Kalau seperti amilosa yang cuman punya satu ikatan alfa 14 glikosidik, struktur sekundernya adalah dia menggulung seperti helix. Kalau selulosa bagaimana? Struktur sekundernya dia akan membuat berapat-rapat dengan beberapa molekul selulosa sehingga membentuk kisi-kisi selulosa ya. Bisa paralel, bisa antiparalel dia ikatan hidrogennya. Nah, selain itu yang menarik ini adalah struktur sekunder. Nah, ini spaghetti like configuration ya, acak gitu. Terus junction zone. Kalau ini struktur sekunder yang biasanya ada di agar-agar. Nah, di tengah-tengah ini air bisa masuk. Makanya dia jadi kenyal. Termasuk ini juga terjadi pada struktur nata de coco. Nata de coco itu kalau kita gigit keras gitu. Nah, itu kenapa? Karena di tengahnya dia ada rongga. Di tengahnya ini tadinya ada bakteri yang hidup. Kemudian kita cuci biasanya pakai cuka atau garam konsentrasi tinggi. Sehingga bakterinya akan pergi dan nanti akan menciptakan struktur berongga yang kalau digigit bisa kenyal. Tapi ada beda antara nata de coco yang dibuat dari air kelapa sama yang dari daging buah kelapanya.
Apa itu bedanya? Itu cari ya. Nah, selanjutnya ini yang menarik ini adalah struktur polisakarida pada beras dan nasi. Jadi pahami bahwa proses memasak nasi itu bukan terjadi perubahan ikatan kimia, tapi terjadi perubahan fisik ya. Jadi reaksi pemasakan nasi itu adalah reaksi fisika, bukan reaksi kimia. Selama ini banyak salah. Jadi pada beras itu strukturnya adalah spaghetti like configuration. Jadi amilosanya itu bertaut-tautan gak jelas. Kemudian kita memasak, kita menanak beras tersebut. Nah, pada suhu tinggi, struktur spaghetti like configuration ini dia akan denaturasi menjadi struktur primer yang panjang-panjang. Nah, kemudian suhu turun lagi kan? Suhu turun lagi maka beras jadi nasi, jadi lembut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena struktur yang tadi terdenaturasi dia mulai membentuk struktur sekunder lagi, gulung lagi. Tapi kali ini gulungannya itu tertib sehingga bersebelahan gitu. Jadi kalau kita gigit antara satu gulungan dengan gulungan lain lepas sehingga nasi menjadi lembut gitu. Nah, kemudian perusakan struktur sekunder. Perusakan struktur sekunder bisa terjadi karena perubahan suhu, pH, dan penambahan denaturan. Ya. Yang pertama perubahan suhu tadi saya sudah jelaskan, proses beras jadi nasi. Perubahan pH. Nah, ini ada reaksi amilosayot, ini seharusnya kita kerjakan di praktikum. Intinya mungkin nanti bisa diberikan tugas ya. Nah, selanjutnya transisi polisakarida. Nah, ini juga sama, pembuatan ini egg box model. Ini kita membuat karbohidrat yang keras. Ini juga terjadi di dalam tubuh, misalnya di persendian tulang rawan dan yang lain, di mana molekul helix ini kalau dipanaskan maka dia akan terpisah. Tadi saya sudah jelaskan ya, denaturasi. Begitu diinginkan dia bisa membentuk kisi yang di tengahnya ini ada air, nanti jadi gel agar-agar. Atau dia airnya bisa lepas semua dan masuk logam, ini akan menjadi sesuatu yang sangat keras ya. Kemudian atau bisa kembali menjadi helix lagi, ini struktur padat. Karakteristik optik dari karbohidrat itu menyerap sinar UV dan sinar tampak. Kemudian optik aktif berdasarkan kiralitas, D sama L beda. Nah, alatnya buat ngukur itu namanya ini polarimeter ya. Kita tidak bisa coba di praktikum, tapi prinsip dari polarimeter ini sekarang banyak diterapkan di alat yang namanya HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography, untuk pemurnian karbohidrat, karena dia bisa memisahkan antara D karbohidrat dengan L karbohidrat. Baik, itu saja untuk kuliah kali ini. Diskusi selanjutnya kita lanjutkan di komen di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.